Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya Ocu. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Roadhouse tahun 2024. Film ini dibintangi oleh seorang mantan petarung UFC fenomenal yakni McGregor serta Jake Gyllenhaal. Menceritakan tentang petarung UFC yang tak sengaja menghabisi nyawa temannya sendiri di atas ring, dan oleh sebab itu ia pun memutuskan untuk pensiun dini dan beralih profesi sebagai satpam. Akan tetapi masalah muncul tatkala ia menyinggung seorang bos mafia penguasa yang ada di sana. Dan dari rentetan masalah yang ada, membuat sang petarung di atas ring ini harus bertarung di jalanan tanpa peraturan. Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, seperti biasa bagi kalian yang kasihan melihat Ocu ngedit sendiri berhari-hari, silahkan berikan dukungan dengan cara subscribe, like, komen, serta share yang banyak. Tentunya hal ini bertujuan agar AdSense mengalir dengan deras dan supaya saya bisa beli Rubicon untuk lebaran nanti, dan inilah Roadhouse. It's about fucking time. Get this close. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Ayu mendatangi arena tinju bebas bawah tanah. Ia datang dengan nawaitu hendak mencari pria yang kekar, botak, berotot, dan bertenaga seperti Carter yang telah menang 6 kali berturut-turut pada malam ini. Penantang ketujuh pun datang yang tadinya ia bukan siapa-siapa, namun ketika ia membuka jaket lebarannya, betapa terkejutnya Carter sehingga Carter pun rela digibahi secara akbar oleh penonton karena mundur dari pertarungan. Pria yang menang tanpa harus berkeringat ini bernama Tommy, seseorang dengan background mantan juara UFC yang memutuskan pensiun dini karena tak sengaja menghabisi lawannya di atas ring. Tentu saja Ayu sangat terkesan dan akan merekrut Tommy untuk mau bekerja dengannya. Saat Tommy hendak pulang, itulah seseorang memanggil namanya dan langsung menancapkan wortel di perut kekar Tommy. Tak sedikit pun terlihat raut wajah kesakitan yang membuat pria sok jagoan ini pun berlalu pergi meninggalkan Tommy. Where you going? $500, asshole. Sure you thought this all the way through? Y'all gonna take your knife? Tak berselang lama Ayu pun datang mengutarakan maksud dan tujuannya serta membujuk Tommy agar mau bekerja untuknya dengan job desk sebagai tukang pukul di kafe milik Ayu yang bernama Roadhouse. Meskipun gaji yang ditawari Ayu jauh di atas UMR Kota Padang, Tommy tetap menolak tawaran Ayu dan hanya menerima kartu nama yang Ayu berikan. Oh God. So listen, I own a Roadhouse. All my fucking bouncers have ran off. The cops are no fucking help. I can pay you good money. And buy your car, you need that shit. Look, at least let me text you my number. Think about it. Sial pun dialami Tommy tatkala mobilnya mendadak mati tepat di perlintasan kereta api. Sehingga hal tersebut pun hampir membuat Tommy tak bisa untuk ikut berburu takjil lagi. Karena banyaknya masalah dan banyaknya paket COD yang belum dibayar, akhirnya Tommy memutuskan pergi menemui Ayu dan bekerja pada Ayu. Singkat cerita, sampailah Tommy di halte bus yang kebetulan ada toko buku di sana. Karena Tommy memiliki kepribadian yang sangat murah senyum ini pun disambut dengan hangat oleh pemilik toko buku yang bernama Shirley dan ayahnya bernama Stephen. Mereka berdua pun memberikan buku gratis panduan wisata di tempat ini serta mereka juga menunjukkan arah di mana lokasi kafe Roadhouse berada. Well, thank you for the book, but thank you. Welcome to Glass Key.
Sesampainya di Cafe Roadhouse, Tommy juga diperlakukan hangat oleh bartender bernama Laura. Bahkan pegawai yang bernama Agus ini pun telah mengenal Tommy dan menjadi penggemar Tommy sejak lama. Tommy pun disuguhi teh telur oleh Laura dan Tommy membalas dengan pujian yang mengatakan tempat ini sangat indah dan damai. Mendengar kata damai dari Tommy membuat Laura dan Agus saling tertawa. I know who you are. Nice place you got here. Malam harinya barulah Tommy mengerti akan kata damai yang membuat Laura dan Agus tertawa tadi siang, karena di daerah ini Cafe Roadhouse merupakan kafe yang ramai dikunjungi, akan tetapi tingkat kriminal dan premanisme juga sangat tinggi. Untuk itulah Tommy dipekerjakan sebagai pengaman agar tidak ada lagi yang berbuat onar saat mabuk atau datang mengancam untuk petik mangga secara gratis. Tak berselang lama datanglah sekelompok preman yang mengendarai moge pun masuk ke dalam kafe, mengusir dan langsung membuat keributan. Tommy pun mendatangi mereka dan meminta mereka pergi dengan bahasa yang sangat sopan. Akan tetapi cara itu tak cukup ampuh sehingga Tommy mengajak ketua geng motor anak jalanan bernama Boy ini untuk melakukan olahraga di luar kafe. Oh, hey, whoa. Another black guy? No, Mr. Smiley. Punched in the face too many times. You guys outside? Wait. Sebelum memulai pergelutan, Tommy pun menanyakan dengan hormat kepada mereka apakah mereka semua memiliki BPJS Kesehatan. Serta Tommy pun juga menanyakan jarak rumah sakit terdekat dari tempat ini. Dan setelah mendapati jawaban barulah Tommy sedikit memberikan tutorial kepada Boy anak jalanan dan para kroconya. Medical insurance. Your coverage. Fuck up and fight, asshole. You don't have to lose. You're gonna lose in front of all your friends. The hospital's only 20 minutes away. Okay, God, I don't think I can ride like this. Fuck. Tommy yang selalu berpegang teguh dengan prinsip hablum minallah hablum minannas ini mengantarkan mereka semua ke rumah sakit. Disinilah Tommy pun berjumpa dengan perawat muda bernama Ellie. Dan Ellie pun membantu Tommy membersihkan luka tusukan wortel tempo hari. Damage, possibly a dislocation. Broke his arm. Hey, you're bleeding. So you like to fight? Hey, Doc, thank you. Thanks. Keesokan harinya Tommy yang tinggal di dalam kapal milik Ayu pun terbangun akan kedatangan Laura yang membawakan sarapan pagi. Laura menceritakan bahwa selama ini Ayu telah menyewa banyak tukang pukul, akan tetapi mereka semua tak bertahan lebih dari 2 hari. Laura pun berharap Tommy berbeda dengan mereka semua dan mau bertahan di Cafe Roadhouse. We've been through a lot of you guys in less than 2 days. I'm hoping you're different. Thank you for the food. Di lain sisi, di tengah lautan seorang pria bernama Grant tampak sedang memarahi anak buahnya yang dipukuli Tommy tempo hari. Grant merupakan anak dari seorang mafia yang menguasai berbagai bisnis haram di tempat ini. Dan entah apa yang membuat Grant sangat bernafsu sekali mengusik Cafe Roadhouse. Is that you're all a bunch of fucking pussies? And why is that? The living shit out of you, so? Sam, throw these dum-dums overboard. Beralih kepada Cafe Roadhouse yang dimana saat ini mereka sedang memainkan aliran musik dangdut. Salah satu pengunjung pun tidak suka mendengar nyanyian tersebut dan berbuat onar bahkan sampai berkelahi dengan pengunjung yang lain. Tommy pun memanggil Agus dan memberikan sedikit tutorial gerakan bela diri yang bertujuan untuk menghentikan 2 pengunjung yang saling berkelahi. Semenjak Tommy memberikan tutorial kepada Agus, maka sejak itulah Agus mulai paham bergelut dan membantu Tommy meringankan pekerjaannya. Dan mulai dari sekarang Cafe Roadhouse sepi dari keributan sehingga live musik dangdut koplo pun berjalan dengan damai.
Penyerangan kini tak lagi tertuju pada kafe melainkan kepada Tommy selaku tukang pukul yang bekerja di sana. Saat dalam perjalanan pulang itulah sebuah mobil melaju kencang yang bertujuan untuk menabrak Tommy. Pelaku di balik penyerangan ini tentunya adalah Grant yang mengutus Boy dan para anak buahnya. Tommy pun berhasil selamat dan pulang ke kapal dengan kondisi Johnny-nya yang kedinginan. Akan tetapi preman ini juga telah berada di kapal sembari menodongkan paha ayam kepada Tommy. Tommy pun tentu saja heran mengapa preman ini bisa sampai berbuat sejauh ini terhadap dirinya. Si Boy pun mengatakan bahwa semua ini bukan perihal masalah pribadi dengan Tommy, melainkan semua ini berbuntut kepada cafe Roadhouse. Why all the fuss? Oh, hell, it ain't you. It's the Roadhouse. Meskipun Tommy telah berada di atas angin, namun Tommy tidak membalas perlakuan si Boy, melainkan Tommy memberikan pelampung dan hendak menolong si Boy. Namun naas bagi Boy yang tiba-tiba saja seekor buaya datang menyerang dan membuat si Boy harus meninggalkan dunia yang hanya permainan dan tempat senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. Keesokan harinya dilakukanlah penyisiran untuk mencari mayat si Boy, namun tidak ditemukan. Akan tetapi Tommy tidak berfokus kepada mayat si Boy, melainkan ia fokus kepada cafe Roadhouse. Menurut penjaga dermaga, pastinya semua ini ada kaitannya dengan hubungan bisnis. Sehingga Tommy pun kembali ke tempat toko buku Shirley guna melihat detail lokasi wilayah ini. Tommy pun menemukan sedikit jawaban bahwa daerah ini dikelilingi oleh perairan dan lokasi Roadhouse lah yang merupakan lokasi strategis untuk pengiriman sebuah barang. Deck, right, of the Roadhouse? Tommy yang keluar dari toko buku pun dihampiri oleh salah satu anak buah Grant yang memperlihatkan paha ayam pertanda ia sedang mengancam Tommy. Dan ia pun meminta Tommy agar masuk ke dalam mobil menemui bos mereka, yakni si Grant. Tentu saja Tommy semakin menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang besar di balik Roadhouse, sampai-sampai bos penguasa di tempat ini ingin bertemu dengannya. Get in the car. Boss wants to have a word with you. You did see that I have a fucking gun, right? You have a gun tucked in your waistbands. You're not like a piano player or anything. Wants to talk to me. I work at the Roadhouse. Tommy yang sedang makan nasi padang pun kembali berjumpa dengan Ellie, sang perawat yang mengobatinya tempo hari. Percakapan panjang serta pertemuan yang kian berlanjut membuat hubungan mereka semakin dekat, yang mana itu dibuktikan dengan mereka melakukan saling beradu lubang tempat keluar jamban. Ahoy! Feeling brave? No, this is a date. Setelah selesai ganti oli dan kembali ke kapal tempat Tommy tinggal, ia pun didatangi oleh polisi dan diminta untuk ikut perihal tentang kematian si Boy beberapa hari yang lalu. Namun pertemuan itu hanyalah sebuah alibi yang intinya Tommy diminta untuk segera pergi dari tempat ini, dan jika Tommy menolak, Tommy akan dihabisi dan kematiannya akan dipalsukan karena mereka adalah pengendali atas segala apapun, bahkan melebihi pengendali 4 elemen. Sheriff of all of Monroe County. I'd like you to leave here, my friend. Hampir saja Tommy pun dijemput malaikat Israel. Beruntung di saat yang tepat pujaan hati Ellie tercinta datang dan langsung menampar kepala polisi yang merupakan ayahnya sendiri. Di dalam perjalanan Ellie pun menceritakan bahwa di daerah ini telah dikuasai oleh satu orang penguasa, bahkan ayahnya yang polisi pun patuh terhadap penguasa yang tak lain adalah ayah Grant. Pantas saja Ayu pun mencari tukang pukul ke negeri seberang karena di daerah ini polisi di bawah kendali para mafia. You have a death wish, son. What do you think you're doing? He's my father. And drugs. For his fucking son. Di lain sisi, akhirnya lawan Khabib Nurmagomedov ini keluar juga, yakni McGregor. Mac pun mempunyai kepribadian sosiopat yang sangat hobi berkelahi dan berbuat semaunya seperti yang bisa dilihat saat ini. Ia masuk ke pasar malam tanpa menggunakan outfit apapun dan membiarkan cipototnya dilihat semua orang.
Selain hobi bertarung, Mac juga hobi menabrakkan kendaraannya saat akan parkir seperti preman terkuat di bumi yakni Maili. Akan hal tersebut membuat anak buah Grant marah dan seketika kemarahan itu mereda tatkala Mac diutus langsung oleh ayah Grant untuk membereskan masalah yang tak bisa diselesaikan oleh Grant. Those fucking bikes in me way. Dad says you've been fucking things up. Message. My father. Your father has spies everywhere. After that, you can set it all on fire. Beralih kepada Stephen dan Shirley pada toko bukunya, terlihat dua orang anak buah Grant datang membawa pertalit yang sudah naik harga ini pun membakar habis toko buku mereka yang bertujuan untuk mengintimidasi Tommy dengan membahayakan orang-orang terdekatnya. Charlie, out the back. Quick. Sementara itu di lokasi yang berbeda, Tommy tampak didatangi langsung oleh Grant dengan nawaitu hendak melakukan negosiasi. Hal ini bertujuan agar Tommy tidak menghalangi lagi apa yang akan mereka lakukan. Tampaknya negosiasi ini pun batal, yang mana itu dibuktikan dengan Mac yang masuk ke dalam kafe dan langsung membuka war. I hate this song. It's about fucking time! Something wrong with you? Pertarungan berakhir seri dan mereka saling melepaskan satu sama lain, dan di sini Tommy yang sudah mengetahui kebenaran akan Roadhouse serta mengetahui Ayu telah membohonginya membuat Tommy memutuskan berhenti bekerja dan meninggalkan tempat ini. Ayu pun berusaha menjelaskan bahwa ia mempertahankan Roadhouse karena tak ingin usaha warisan turun-temurun ini dijadikan sebagai tempat penjualan barang haram oleh Grant. Meskipun demikian, jawaban Tommy tetap sama karena ia merasa ini bukan negerinya dan tidak ada hubungan dengannya. You know, I wasn't totally honest with you. Fuck that guy. More than you could ever understand. Tommy yang berjalan menuju halte bus pun melihat toko buku Stephen dan Shirley telah dibakar habis. Kedua orang ini merupakan orang spesial bagi Tommy karena mereka yang pertama kali menyapa serta membantunya selama ini dengan hangat dan ikhlas. Oleh karena itu, Tommy yang murah senyum dan penyabar ini pun akan menunjukkan bagaimana mengerikannya saat ia dalam mode seriusnya. The little girl and her father. Malam itu juga Tommy langsung mendatangi kediaman tempat anak buah Grant dan Tommy menyampaikan satu patah kata mukodimah bahwa ia menjelaskan dirinya bukanlah orang yang pemarah dan sulit untuk dibuat marah. Akan tetapi jika dirinya marah, ia akan sangat mendendam. Kalimat ini pun menandakan bahwa preman ini tak lama lagi akan segera menemui takdirnya. Was that your idea? Either way, you won't be able to breathe anymore. Terbukti di sini bahwa Tommy hanya akan marah pada orang yang tepat. Hal itu dibuktikan meskipun si tangan patah ini juga salah satu dari anak buah Grant, tapi ia tidak melakukan pembakaran pada toko Shirley. Maka Tommy pun sedikit pun tidak menyentuhnya. Dan dari informasi yang didapat bahwa Grant akan melakukan meeting gibah akbar pukul 5 subuh perihal tentang keuangan. Maka tak membuang waktu pun Tommy langsung bergegas menuju ke alamat yang diberikan. Tak berselang lama sampailah Tommy pada titik map yang diberikan. Tommy pun menunggu dan di saat yang tepat itulah ia pun melumpuhkan polisi dan mengambil seluruh uang agar Grant bisa ia kendalikan. Wait, you don't have to do this. What's that over there? Tak hanya ahli dalam bela diri, ternyata Tommy juga ahli di dalam merakit bom. Di saat yang bersamaan, kepala polisi alias ayah dari bebeknya datang meminta bantuan agar Tommy menyerahkan uang yang ia curi. Jika tidak, nyawa Ellie akan terancam karena saat ini Ellie telah diculik oleh Grant. Ellie. They have her. Shit. Pertukaran lendir tempo hari ternyata masih mengiang-ngiang di kepala Tommy. Sehingga hal tersebut pun membuat Tommy menyetujui akan menjumpai Grant untuk melakukan negosiasi. I am that bouncer asshole. Bring that back without a scratch on her. You got it?
Sesampainya di kapal mewah milik Grant yang pastinya tidak dibeli dengan uang halal, Tommy pun mengetahui penculikan Ellie hanya bualan belaka tatkala melihat ayah Ellie tak bersikap seperti orang yang kehilangan anaknya. Akan tetapi penculikan itu benar-benar dilakukan oleh Grant sehingga membuat ketegangan antara polisi dan Grant. Why do you keep wasting my time? There's no kidnapping, dumbass. About that, I did kind of. Big dick? Di lain sisi, Mac terlihat menuju kafe dan memarkirkan mobil seperti biasa. Akan tetapi Mac tidak mendapati seorang pun berada di sana. Maka dari itu, ia pun akan segera menuju ke laut untuk melanjutkan babak keduanya dengan Tommy. Melihat Mac yang hampir tiba pun membuat Tommy meledakkan kapal dengan bom yang telah ia buat. Dan di tengah kehiruk pikukan itulah Tommy mencari Ellie agar bisa diselamatkan secepatnya sebelum kapal tenggelam. Our own little octagon. What? Terjadilah pertarungan yang tak seimbang antara Tommy dan Grant. Mac kembali datang dengan gaya parkirnya untuk melanjutkan babak ketiganya. You're a shit driver. Be nice. Mac yang telah muak mendengar ocehan perintah omon-omon dari Grant membuat Mac justru menghabisi Grant terlebih dahulu. Sementara itu Tommy cukup takjub dengan gaya bertarung Mac sampai-sampai Tommy mengatakan apakah Mac adalah petarung UFC dan di mana ia berlatih. Grant dan Mac yang telah jadi sebujur bangkai ini pun menjadi pertanda bahwa Tommy keluar sebagai pemenang. Kepala polisi pun datang dan karena berhutang budi kepada Tommy yang telah menyelamatkan Ellie, maka ayah Ellie pun akan menyabotase tempat kejadian perkara dan akan membersihkan nama Tommy. Here, I got you covered. Go. Setelah itu Ayu, Laura, dan Agus serta lainnya bergembira karena masalah dalam hidup mereka telah hilang. Dan di saat hancur berantakannya Cafe Roadhouse saat ini seseorang pelanggan datang tapi Ayu tetap mengatakan mereka tetap buka dan hanya tutup pada saat hari kiamat tiba. Yep. Are you guys open today? Yeah. We're always open. Sementara itu Tommy yang akan balik kampung pun dihampiri oleh Shirley untuk saling mengucapkan kata terima kasih dan kata berpisah. Stephen pun tertuju pada sebuah cover yang ketika ia membukanya membuat Stephen hendak berlari menuju Tommy yang telah PW di kursi bus. Ternyata Tommy memberikan semua uang milik Grant kepada Stephen dan Shirley agar bisa membuka bisnisnya kembali. Right off into the sunset. You ain't the villain either. If he gone, shut up. Tamat ending yang sangat banyak THR bagi Stephen dan Shirley. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah berfokus kepada sosok Tommy yang benar-benar menerapkan ilmu padi menyala abangku. Meskipun memiliki kelebihan yang sangat luar biasa akan tetapi murah senyum dan sopan santun serta adab yang ia pakai bisa dijadikan panutan agar tidak menindas orang-orang yang lemah. Saya Ocu selaku pembacot Sinja Entertain yang bercita-cita membeli Rubicon mengucapkan terima kasih atas segala bentuk support dari kalian semua. Sampai jumpa di film selanjutnya.